Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan takunu 'alal mu'abbad wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mufassal mu'ayyad mumajjad. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Suma qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim sayyi'atal hasanata tarkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Terhitung dari nikmat yang Masya Allah yang sudah kita rasakan dan nikmati, sampai nanti nikmat yang Allah akan berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu rasa syukur yang dimintakan oleh Allah dan Rasulullah kepada diri kita adalah syukur yang diiringi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang diiringi dengan ibadah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita ini tidak lepas daripada hal demi hal, perihal demi perihal yang Allah berikan kepada kita, maka tetap kita kedepankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Maka sering-sering kita melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita, kondisinya dan posisinya dan perihal kehidupannya. Karena saat ketika kita melihat ada orang yang berada di bawah kita, Masya Allah, berarti kita orang yang beruntung untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada Nabi kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa selalu berupaya sekuat tenaga kita ini mengikuti dan mendawamkan setiap sunnah-sunnah Nabi kita, termasuk insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Kesehatan itu utama. Akan terasa begitu besar nikmat sehat ketika kita diuji dengan sakit. Akan terasa nikmat lapang ketika kita diuji dengan kesempitan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesehatan selalu dan dilapangkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tema yang kita akan coba diskusikan, yakni muhasabah menuju tazkiyah, dengan spirit hijrah untuk meraih yang namanya salimul qalbi. Kalau kita berbicara tentang muhasabah, insyaallah kita sekitar 2 hari lagi akan menuju dengan tahun baru Islam kita, hari Selasa. Sekarang tanggal 28 Dzulhijjah, insyaallah hari Selasa tanggal 1 Muharram. Bapak Ibu masih hafal kan bulan-bulan dalam Islam ya? Muharram sampai di akhir dengan Dzulhijjah.
Setiap bulan-bulan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita ini, semua bulan likulli syahrin qissatun khasah. Setiap bulan yang ada di tahun Hijriah kita ini memiliki kisah-kisah yang khusus. Nah, setiap kisah-kisah khusus ini tentu yang diinginkan oleh Allah kepada diri kita diisi dengan kegiatan, diisi dengan aktivitas-aktivitas yang diniatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika amal ibadah kita ini diniatkan karena Allah, maka insya Allah fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu diniatkan untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fakana hijratuhu ma kana alaihi. Maka ketika dia berhijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari suatu keadaan dengan keadaan yang lain, dikarenakan dunia yusibuha, untuk mendapatkan kenikmatan dunia semata saja, atau bahkan pada saat itu ditafsirkan dari amin ra'atin yang iuha, untuk mendapatkan seorang perempuan, maka hijrahnya itulah yang dia dapatkan. Dia tidak dapatkan hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dari 12 bulan ini yang kita tempuh dan kita isi, setiapnya kita pastikan kita isi dengan kegiatan dan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada aktivitas amal ibadah atau amaliyah yang terisi dan sudah kita lewatkan, di sana ada unsur-unsur keburukan daripada diri kita, maka di akhir tahun ini yang dimintakan oleh Umar bin Khattab kepada diri kita untuk senantiasa menghisap diri kita, untuk senantiasa mengevaluasi dan ngecek kembali daripada amal ibadah yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Tentu Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan tahun baru itu cuma satu untuk kita. Kita punya 1 tahun baru hanya untuk Hijriah. Tidak ada tahun baru selain itu. Ya. Artinya apa? Ketika pergantian tahun nanti, yang dimintakan oleh Umar bin Khattab pada diri kita menghisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu alaih. Hisablah diri kita atau diri kalian, kata Umar bin Khattab, sebelum nanti akan datang penghisapan yang benar-benar adil dan maha adil dalam mahkamah Allah di akhirat kelak. Maka Masya Allah, segala sesuatu yang menghalangi daripada hisab kita di yaumul qiyamah nanti, salah satunya adalah ada hubungan kita dengan manusia yang belum kita selesaikan. Mungkin dari tutur kata kita, dari perbuatan kita, dari muamalah kita yang ketika diwafatkan oleh Allah belum terselesaikan dengan tuntas, dengan mulus, dengan selesai di hadapan saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mempersulit kehidupan akhirat kita. Maka ketika kita hidup di dunia ini selalu dimudahkan dan dimurahkan rezekinya dan dilapangkan rezekinya dan dimurahkan segala bentuk urusan-urusan dunianya, maka kita pastikan setiap urusan tersebut terlepas daripada hal yang memberatkan kita hidup di masa akhirat kelak. Karena Masya Allah, hakikatnya seorang manusia itu hablum minallah wa hablum minan nas. Urusan dengan Allah selesai, urusan dengan sesama manusia makhluk Allah juga selesai. Maka insya Allah ketika kita nanti berhadapan dengan tahapan demi tahapan di yaumil qiyamah, dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhasabu hisaban yasira. Dihisab segala amal ibadahnya itu, segala amaliyahnya itu yasira, dimudahkan dengan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini umur bukan sekedar kesempatan untuk hidup, tetapi umur itu nanti dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah kepada diri kita. Umur itu bahasa Arab. Dekat dengannya adalah amrun.
Ada umur dan amrun. Umur dan amrun, arti umur adalah usia. Kalau amrun itu adalah segala bentuk perihal kelakuan kita, dari tutur kata dan perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini, dan akan diselesaikan dengan umur kita, diwafatkan oleh Allah dengan diselesaikan habis sudah kehidupan daripada umur kita di dunia ini. Maka ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kehidupan ini, maka kesempatan ini kita gunakan semaksimal mungkin. Tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap segala sesuatu yang Allah titipkan untuk kita itu khairun lana wa laisa dzalika illa lil mu'min. Ketika diberikan dalam bentuk nikmat, maka dia bersyukur. Karena rasa syukur itu dibuktikan dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika diberikan nikmat oleh Allah malah lupa diri dan tak sadar diri dan tak tahu diri dia. Ketika nikmat tersebut sudah dinikmati, maka tidak ada ketaatan kepada Allah, lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, para ulama sufi itu ketika diuji dengan nikmat, dia mengatakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Beristighfar dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir dan takut daripada nikmat-nikmat ini nanti malah melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersyukur, mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah ketika diberikan segala bentuk ujian dan cobaan. Semakin diuji, semakin diberikan ujian dan cobaan, semakin kuat ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ini perihal yang sangat luar biasa yang dimiliki seorang mukmin. Walaitha dzalika illa lil mu'min. Perihal itu tidak dimiliki oleh manusia manapun dan muslim manapun kecuali lil mukmin, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang-orang yang senantiasa kuat iman kita di dalam hati kita ini. Karena dengan keimanan tersebutlah Allah akan berikan kemudahan bagi kita ketika kita menjalankan kehidupan dunia menuju kehidupan yang abadi nanti di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat yang mengkhususkan untuk kita agar kita ini menghisab diri kita. Tentu hisab yang ada dalam diri kita ini hisab terkait dengan perihal dunia menuju kehidupan akhirat kelak. Setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini akan bertujuan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Selama aktivitas ibadah kita, amalian kita ini diniatkan karena Allah, maka insya Allah menjadi bekal terbaik bagi kita. Apa itu bekalnya? At-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian kata Allah, dan sebaik-baiknya bekal at-taqwa. Sebaik-baik bekal kita adalah takwa. Kalimat takwa ini sangat mudah dan gampang kita sampaikan dengan lisan kita. Saya bertakwa kepada Allah, saya takut kepada Allah, saya tunduk dengan ketetapan Allah. Tapi sangatlah berat ketika kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di seluruh aspek kehidupan kita, takwa itu sangatlah berat, kecuali orang-orang yang beriman. Ketika iman masih ada dalam diri kita ini, insya Allah takwa menjadi penyempurna daripada setiap amal ibadah yang dia lakukan. Maka Masya Allah Bapak Ibu sekalian, orang yang ada salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa. Walaupun minim sekali dia berikhtiar untuk mencari sebuah rezeki karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dasarnya, jiwanya dan kelakuannya itu ada takwa di dalam dirinya, maka Allah mudahkan dia mendapatkan rezeki. Bahkan rezeki yang didapatkan itu dari sudut yang tidak dia sangka-sangka. Dikatakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takut dan tunduk dengan ketetapan Allah, selalu menjalankan setiap perintah Allah,
dan selalu menjauhi segala bentuk larangan Allah yang sudah dilarang dia tidak lakukan, yang dia perintahkan dia istiqomahkan, dawamkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki oleh Allah dari sudut cara yang tidak disangka-sangka oleh dirinya. Mungkin Masya Allah rezeki itu tidak dalam bentuk uang saja, tapi dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk pertemanan yang soleh, dalam bentuk muamalah yang baik, anak yang berbakti kepada kita, orang tua yang senantiasa memberikan perhatian besar kepada anaknya, suami yang taat kepada istrinya, istri yang taat kepada suaminya. Maka ini termasuk salah satu rezeki yang sangat besar yang Allah berikan kepada diri kita. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang paripurna, istiqomah, kuat imannya dalam bentuk apapun yang Allah titipkan dalam kehidupannya, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari cara dan sudut yang tak disangka-sangka oleh diri kita. Ini harus kita yakini. Bagi orang-orang yang beriman, ketakwaan itu mutlak harus ada dalam kehidupannya. Bahkan ketakwaan ini Masya Allah menjadi penikmat, pendukung daripada nikmat ketika kita beribadah. Tashkuru billadzatil ibadah, dia akan merasakan lezatnya, nikmatnya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar saja Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang ketika diberikan kesempatan hidup, dan dalam kesempatan hidup itu tidak lepas dari 3 hari. Hari yang kemarin, hari sekarang, dan hari yang akan datang. Besok begitu juga, hari yang kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Artinya hidup kita ini tidak lepas dari 3 waktu. Fil madi wal hadir al mustaqbal. Masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 3 hari inilah yang dimintakan oleh Allah pertanggungjawaban kepada diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada nasihat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, khalifah kita. Beliau menyampaikan, dan kalimat ini menjadi sebuah motivasi bagi kita. Motivasi bagi orang-orang yang tidak mau rugi hari demi harinya, tidak mau rugi setiap amal ibadah yang dia lakukan. Ada orang yang Masya Allah merasa tenang-tenang saja, merasa santai-santai saja, walaupun tidak standarnya dia melakukan syariat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah kepada dirinya, sholatnya, zakatnya, baca Al-Qurannya, dan terus yang lain-lainnya. Dia tidak merasakan kekhawatiran. Padahal dalam Islam itu ketika kita beribadah, innal mu'minina ya'budunallaha bainal khaufi war raja. Seorang mukmin itu yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, ketika dia beribadah kepada Allah harus berada di antara 2 ini. Bainal khaufi war raja, antara khauf dan raja. Maka ada sebuah buku, ada sebuah kitab yang berbicara tentang ar-raja wal khauf. Raja dan khauf. Apa itu raja? Pengharapan, berharap. Apa itu khauf? Rasa takut, rasa khawatir. Karena dengan raja ini, dengan khauf ini akan menghindarkan diri kita sebagai orang yang terbaik dan paling baik atas kesombongannya. Orang yang kuat pengharapannya, benar-benar mengharapkan segala sesuatu, harapannya itu diberikan kepada Allah. Dan orang-orang yang khauf, yang rasa takutnya ada di hadapan Allah, maka ini akan mengimbangkan. Ada tawazun, seimbang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Ada orang yang tidak diberikan khauf atau tidak dikenakan pakaian khauf dan roja dalam kehidupannya, wabil khusus ketika dia beribadah merasa ibadahnya itu terbaik. Merasa ibadahnya itu terbaik. Kita ketika kita beribadah kepada Allah, rasakan ibadah itu ada rasa kurangnya.
Ketika kita ada rasa kurangnya, kita merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah merasa sempurna, apalagi soal ibadah, maka masya Allah kita tidak akan mendapatkan yang namanya roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khauf, ketika dia berbuat apapun dan dia tidak evaluasi dan tidak muhasabah amal ibadahnya itu, lepas daripada saringan atau filter yang namanya khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa membedakan al-haq wal batil. Dia tidak tahu mana yang hak, mana yang batil karena tidak punya rasa khauf, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah, innal mu'minina ya'budunallaha bainal khaufi war raja. Orang yang beriman itu ketika dia beribadah selalu dilekatkan dan disandingkan dalam dirinya itu dua hal. Yang pertama adalah ar-raja, kemudian al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, wa man istawa yaumahu fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari ini dan hari esoknya itu sama saja, dua harinya itu fil madi wal hadir, hari yang lalu dan hari yang sekarang itu sama, tidak ada perubahan, masya Allah, dan tidak ada peningkatan, maka dikatakan maghbun, maka dia sudah merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana akhiru yaumihi syarran fa huwa mal'un. Bahkan masya Allah, ketika hari ini lebih jelek dari hari yang kemarin, lebih murka dari hari yang kemarin, fa huwa mal'un, maka dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana lam yakun ala ziyadati fa huwa nuqsan. Wa man kana ala nuqsani fal mautu khairun. Barang siapa hari demi harinya itu tidak ada peningkatan, tidak ada pertambahan dalam memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kekurangan terus. Wa man kana yaumu ala nuqsan, dan hari demi harinya itu selalu kurang dari hari yang kemarin dan terus berkurang secara drastis, fal mautu khairun lahu, maka lebih baik dia mati daripada dia melanjutkan kehidupannya. Karena kalaupun dia diberikan kehidupan, kesempatan waktu, maka waktunya itu tidak bukan digunakan untuk memberikan rasa maksiat dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ketika kita masih diberikan kesempatan umur dan urusan dunia ini oleh Allah, maka masya Allah kita pastikan diri kita itu senantiasa untuk memuhasabah. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kalimat sayang Allah menyampaikan mukhatab husnudzan, kalimat-kalimat yang diarahkan kepada orang-orang yang orang ini pasti punya keimanan. Berapa banyak dan betapa banyak kalimat-kalimat orang-orang beriman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai wujud bentuk husnudzon Allah kepada kita. Allah saja tidak mau berburuk sangka kepada kita, selalu husnudzon kepada kita. Setiap kalimat yang dipanggil untuk beribadah, untuk bertakwa, untuk beristighfar, itu kalimat itu diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Walaupun terkadang iman kita itu yazid wa yanqus. Karena iman itu masya Allah, al-imanu yazidu bi ta'ah. Iman itu akan naik dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyati. Akan turun iman kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang memiliki iman, yang beriman kepadaku, kata Allah, ittaqillah, bertakwalah dan takutlah kepada Allah dan lakukan sebuah amalia yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Artinya ketika kita beribadah, ibadah yang kita laksanakan pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, jangan lepas namanya wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, untuk senantiasa melihat kembali, dilihat apa-apa saja yang sudah kita lakukan, ya, apa-apa saja yang kita lakukan, apa-apa saja yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu.
Tentu dua masa yang harus kita lakukan ihtisabnya atau muhasabah pada diri kita. Pertama, yaumul madi wa yaumul hadir. Hari yang berlalu yang lalu dan hari yang sekarang sebelum kita tutup dengan tidur kita di waktu malam. Maka Masya Allah, ketika malam adalah sebuah waktu yang sangat luar biasa untuk kita menghisab diri kita. Karena malam itu setengah daripada kematian kita. Ketika kita tidur, setengah kematian itu sudah ada dalam hidup kita. Karena kita tidur. Karena kita tidak yakin ketika kita bangun dari tidur itu akan ada kehidupan lagi. Mungkin kita bangun dari tidur, kita bertemu di alam yang lain. Betul Bapak Ibu ya? Apakah di alam kubur atau nanti dimasukkan ke dalam alam barzah. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperkuat diri kita ini untuk menghisab segala bentuk yang pernah kita lakukan dan laksanakan dalam kehidupan dunia kita ini. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah. Kita lihat di redaksi ayat ini ada dua kalimat takwa. Dua kalimat takwa dengan perintah wal tandur nafsum ma qaddamat ligodin, dengan perintah untuk memuhasabah. Artinya apa? Kehidupan itu bukan sekedar diberikan kesempatan umur dan urusan di dunia ini, tapi yang terpenting dan yang paling penting bagaimana kita menutup daripada kehidupan kita ini dengan amaliyah dan amaliyah yang kita lakukan itu ditutup dengan kebaikan. Doa kita adalah Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allah berikan rezeki kepada kami dalam bentuk husnul khatimah. Itu yang terpenting. Bukan saja memperbanyak daripada amal ibadah kita, tapi yang terpenting dari itu yakinkan setiap amal ibadah yang kita lakukan ini mampu membawa kita kepada ujung yang namanya husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka ada dua ketakwaan, ada dua kalimat takwa yang Allah sampaikan kepada diri kita dalam ayat untuk memuhasabah daripada amal ibadah kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, perjalanan hidup ini sesungguhnya perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita itu adalah muhasabah menuju tazkiyah. Untuk mendapatkan tazkiyah ini kita harus memuhasabah. Apa itu muhasabah? Mengecek kembali, mengingat-ingat kembali, menghitung-hitung kembali, melihat, mereview lagi, memurojaah lagi apa yang sudah kita lakukan dan kita lewatkan min qaulina wa fi'lina, dari kaum kita, dari ucapan yang keluar dari kalimat-kalimat lisan kita ini, wa min fi'lina, dan dari segala bentuk perbuatan tidak tentu dalam keseharian kita ini. Ini yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, untuk mendapatkan tazkiyah kita lewati namanya muhasabah. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu proses mensucikan, membersihkan hati kita. Karena Masya Allah, untuk mendapatkan salimul qalbi, untuk mendapatkan kesempurnaan daripada hati kita ini, harus kita lewati yang namanya beramal dulu. Ketika kita beramal kepada Allah atas dasar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka amal tersebut mungkin saja kita sifatnya sebagai manusia ada kekurangan dan khilaf selama ini yang kita lakukan. Karena tidak ada manusia itu yang sempurna, ya, kecuali Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu sempat ditegur oleh Allah dengan khilafnya, khilaf bukan dosanya. Artinya apa? Ada hal kekurangan pada diri seorang manusia, ada hal kekhilafan yang ada pada diri manusia, maka itu diselesaikan, barulah dia akan mendapatkan yang namanya tazkiyah dan mendapatkan spirit hijrah menuju salimul qalbi. Semangat ruhnya itu menuju keselamatan daripada hatinya. Nah, ketika hati kita sudah bersih, maka Masya Allah, muhasabah kita selesai, tazkiyah kita lakukan, menyucikan diri kita lakukan, dan kita punya spirit hijrah. Apa itu spirit hijrah? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
berpindah dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Maka intervalnya itu dia harus berpindah dari tempat yang baik ke tempat yang paling baik. Dia harus mendapatkan kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik. Ketika dia mendapatkan kondisi baik, berupaya untuk mendapatkan tempat yang terbaik dan paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia akan mendapatkan yang namanya salimul qalbi, selamat hatinya, selamat jiwanya. Karena nanti yang bertemu dengan Allah tidak hanya sekedar amal ibadah kita, kebaikan kita selama di dunia ini. Tentu kebaikan kita ini, amal ibadah yang kita lakukan ini, itu harus bersumber dari hati yang bersih, dari hati yang benar-benar yang qalbun salim, hati yang benar-benar hidup bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berupaya untuk mentazkiyah. Maka dalam sebuah kitab namanya Tazkiyatun Nafsi, mensucikan jiwa kita. Ketika kita mampu mensucikan jiwa kita, kita akan mendapatkan qalbun salim. Orang-orang yang qalbun salim itu yang hatinya itu bersih, lepas daripada hal-hal yang membuat kotor dan penyakit-penyakit hati. Karena Masya Allah, betapa banyak amal ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, selama hati ini masih kotor, selama hati ini tidak disucikan oleh diri kita dengan istighfar kita kepada Allah SWT, dengan taubat-taubatan nasuha kita kepada Allah, maka kita akan tidak merasakan lazzatul bil ibadah, tidak merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika dia bertemu dengan Allah, pertemuan itu pertemuan yang akan merugikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada perjalanan spiritual ruh kita yang harus dilewati dengan 4 hal tadi. Yang pertama, muhasabah. Yang kedua, tazkiyah, mensucikan diri. Yang ketiga, punya yang namanya spirit hijrah, ruh semangat hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang terbaik dan yang paling baik. Kemudian kita mengharapkan mendapatkan salimul qalbi, mendapatkan kebersihan dan kesempurnaan daripada hati kita. Maka spirit inilah, perjalanan spiritual inilah yang harus kita dapatkan, yang harus kita raih, yang harus kita upayakan di dunia ini. Karena dunia ini ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Karena dunia itu tempat kita bercocok tanam, tempat kita memperbanyak kebaikan kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah yang harus dilandaskan bersumber dari Rasulullah SAW. Maka di akhirat kelak kita akan merasakan kebahagiaan dan memanen setiap yang apa-apa kita lakukan selama hidup di muka bumi ini. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dan diberikan keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang salimul qalbi, selamatnya, salimnya hati ini, maka kita pastikan kita mengetahui definisi daripada hati tersebut. Karena hati ini ada 3 definisi yang disampaikan oleh para ulama. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dikatakan bahwasanya al-qalbu wa haqiqatul insan. Qalbun itu haqiqatul insan, hakikatnya manusia. Kalau kita ingin tahu hakikatnya manusia itu, kita lihat hati kita. Kalau hati kita Masya Allah tidak memantulkan cahaya kebaikan kepada diri kita, maka hakikat yang keluar dari diri kita itu keburukan, bukan kebaikan. Tapi ketika qalbunnya itu, hatinya itu adalah mampu memberikan cahaya kebaikan, maka setiap yang dia lakukan itu berdasarkan yang disampaikan oleh Rasulullah dan memberikan maslahat terbaik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dan pada akhirnya dia akan merasakan kebahagiaan, benar-benar bahagia hidup di dunia dan menunggu perjalanan akhirat kelak, dan dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Maka al-qalbu dikatakan haqiqatul insan. Kenapa dikatakan haqiqatul insan? Al-mudriku wal arifu minal insan, yang memberikan pengetahuan, yang memberikan
gambaran terkait dengan minal insan, terkait dengan seorang manusia. Kalau kita ingin lihat manusia ini bagaimana, maka pastikan hatinya. Pastikan hati kita ini benar-benar merasakan kebaikan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini al-mukhatab, yang menjadi sasaran. Yang menjadi sasaran dan objek. Kita mungkin akan terpana dengan kelakuannya, dengan tutur katanya, dengan perbuatannya. Tapi perlu kita sadari, setiap perbuatan dan qaul dan perkataan itu disasarkan kepada hatinya. Kalau ingin perbuatannya dan ucapannya baik, maka hatinya harus menjadi baik juga. Kemudian wal mu'atabu wal musabu wal mu'aqabu. Apa itu mu'asabu? Yang mendapatkan ganjaran. Jadi yang diganjar, yang diberikan penilaian itu adalah hati kita. Wal mu'aqab, yang akan diberikan ganjaran dalam bentuk al-ujrah, ya, wal iqab, jaza wal iqab itu ternyata pada dasarnya adalah hati. Kita akan mendapatkan pahala atau akan mendapatkan yang namanya azab dari Allah, itu tergantung daripada hati. Maka wajar saja Al-Imam Al-Ghazali mengatakan al-qalbu haqiqatul insan. Qalbu itu hakikatnya manusia. Ketika hatinya bersih, Masya Allah, maka akan keluar dan bersumber dari dirinya kebaikan demi kebaikan dalam kehidupannya. Yang kedua dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya dikatakan al-qalbu malikul a'dha. Qalbu itu ibarat raja yang ada pada dirinya. Setiap anggota tubuh kita ini mengikuti perintah komando daripada raja. Rajanya adalah hati. Wa idza taba malikuhu tabat junuduhu. Ketika baik hatinya, maka tentara-tentara dan prajurit dalam anggota tubuh kita itu akan baik juga. Tapi ketika hatinya sudah tidak bersih, hatinya sudah hancur, sudah rusak, maka semua yang bersumber dari dirinya itu tidak lepas daripada keburukan demi keburukan yang dia keluarkan dalam kehidupannya. Maka Masya Allah, sekali lagi yang namanya hati itu adalah raja, harus benar-benar memberikan kebaikan dan akan memiliki efek bagi setiap yang dia lakukan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-qalbu mahallul iman wal niyat wal ikhlas. Dan kita sadari bahwasanya qalbun itu mahallul niyat, tempat adanya niat kita. Apapun amal ibadah yang kita lakukan, kalau dari qalbunnya, dari hati dan tempat niat ini sudah salah, maka setiap yang dia lakukan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahallul iman, dan tempat iman. Wa mahallul ikhlas, dan tempatnya keikhlasan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, maka dikatakan dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah dalam jasad kita tuh ada mudghah. Ada mudghah. Apa itu mudghah? Hati. Idza shalahat shalat jasadu kullu. Kalau benar dan baik, soleh, yang namanya mudghah hatinya itu soleh semua. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau hatinya bersih, hatinya baik, maka semua jasadnya yang ada dalam tubuhnya itu akan juga merasakan baik. Kalau buruk akan merasakan buruk. Kalau baik akan merasakan kebaikan. Artinya apa? Setiap yang keluar dari diri kita itu harus bersumber dari hati. Dan kita pastikan hati kita ini benar-benar Masya Allah dalam kondisi yang paling baik dan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, maka terkait dengan hati ini ada penyakit-penyakit hati yang tidak mengantarkan kita mendapatkan salimul qalbi, mendapatkan keselamatan, kesempurnaan daripada hati. Yang pertama adalah ar-riya. Riya ini lawannya daripada hati tadi. Jangan sampai riya ini masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai riya ini masuk ke dalam niat kita.
Karena ketika kita berniat bukan karena Allah, maka niatnya sudah salah, amal ibadahnya tertolak, bahkan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Riya itu Masya Allah dikatakan syirkul akbar, syirik yang kecil. Apa tuh syirik kecil? Setiap apapun yang kita lakukan itu ketergantungan dengan manusia. Berhenti beramal, mau beramal karena manusia. Tidak mau beramal dan dia melakukan amal itu berdasarkan dengan pantauan manusia. Kalau dilihat dia beribadah, kalau tak dilihat dia tidak semangat beribadah. Maka Masya Allah, hati itu benar-benar menentukan daripada kebaikan diri kita. Ketika hati ini masuk di dalamnya riya, rasa pengen dipuji, diperdengarkan, diperlihatkan, maka Masya Allah sedikit demi sedikit hati itu akan mulai kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi cahaya yang mampu memantulkan kepada kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah apa yang merusak atau penyakit-penyakit dari hati itu adalah al-hasadu. Al-hasad. Hasad ini Masya Allah dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, iyyakum wal hasadat wal hasad. Iyyakum, hendaklah engkau berhati-hati. Dengan apa kita berhati-hati? Dengan al-hasad, yang namanya hasad, penyakit hati. Ya, penyakit hati yang namanya hasad itu luar biasa, berburuk sangka, suudzon kepada orang lain tanpa dengan bukti dia menyampaikan suudzonnya dalam kehidupan dia. Nah, dikatakan fa innal hasada ya'kulul al-hasanat kama ta'kulun nar al-khatam. Karena orang yang hasad itu Masya Allah diibaratkan setiap kebaikannya itu dimakan, dibuang secara sia-sia, sebagaimana api memakan kayu bakar dengan gampangnya. Begitulah orang-orang hasad. Kalau dia hasad kepada orang-orang di sekitarnya, dengan sahabatnya, dengan saudaranya, maka Masya Allah diibaratkan seperti menghilangkan yang namanya kebaikan. Kebaikannya itu hilang, sia-sia daripada kebaikan. Sebagaimana api melahap kayu bakar, selesai sudah, tidak ada lagi kebaikan dalam dirinya karena hasad ini. Kemudian yang ketiga adalah al-ujub. Apa itu ujub? Kagum terhadap diri sendiri. Ya, setiap dia lakukan apapun perihal tersebut, pengen dikagumi, pengen dilihat, pengen disebut-sebut dengan kalimat-kalimat membanggakan. Kalau tidak ada kalimat yang membanggakan dirinya, Masya Allah, dia tidak merasa tenang dan tidak merasa sukses. Nah, inilah orang-orang yang Masya Allah ketika dia melakukan apapun perbuatannya ini, dia memberikan kebaikan kepada orang lain, upayakan setiap kebaikan itu, setiap apapun yang dia lakukan dilupakan langsung. Jangan sampai diingat-ingat dan ingatannya itu dekat dengan selalu ingin dibangga-banggakan oleh orang lain. Orang-orang yang masih punya level ketika beribadah, beramal, berbuat kebaikan dalam muamalahnya, levelnya pengen dipuji, pengen dibangga-banggakan, maka levelnya sangatlah jauh. Karena tidak ada hal apapun yang perlu kita bangga-banggakan dalam kehidupan kita. Berapa banyak contoh-contoh orang-orang terdahulu, paling kaya, paling berkuasa, paling kuat, paling pintar, semuanya serba paling, serba luar biasa. Semuanya dilenyapkan oleh Allah dengan kesombongannya atau penyakit hati yang ada dalam dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka singkatnya ada beberapa perihal yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita ini agar hati kita ini terjaga. Yang pertama adalah aksiru minat taubah, memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertaubatnya? Kita benarkan, kita perbaiki setiap sendi-sendi ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setiap ibadah yang kita lakukan ini, Masya Allah, ibadahnya semakin dilakukan semakin turun kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muraqabah billah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa itu mendekatkan diri? Apa itu fungsi muraqabah? Dikatakan seperti orang melakukan perbuatan ihsan. Ihsannya harus ada dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Sekecil apapun amal ibadah kita dan sebesar apapun amal ibadah kita, merasa besar amal ibadah kita, jangan sampai lepas daripada ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Ketika engkau beribadah kepada Allah, pastikan engkau mampu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kita tidak mampu melihat Allah dalam setiap ibadah kita, yakinkan Allah melihat kita. Nah, ini tidak perlu kita dilihat oleh makhluk Allah. Yang perlu Allah yang melihat amal ibadah kita yang kita lakukan. Ketika kita masih punya level pengen dilihat oleh orang lain, pengen dipuji, pengen diperdengarkan oleh orang lain, maka tidak ada yang namanya ihsan dalam ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aktsiru min dzikr, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah aksiru min dzikril mauti, memperbanyak daripada pemutus nikmat kehidupan, yaitu adalah kematian. Maka ketika ada saudara kita yang meninggal dan kita ada di sana dekat dengan orang-orang tersebut, maka masya Allah kesempatan bahagia, kesempatan besar bagi kita untuk mendapatkan muhasabah, nasihat-nasihat yang dahsyat dari peristiwa kematian saudara kita. Mungkin hari ini kita mengantarkan saudara kita ke kuburan, nggak tahu besok, lusa atau di kemudian hari kita yang akan diantarkan ke dalam kuburan. Maka masya Allah, nasihat yang terbaik yang paling dahsyat adalah kita muraqabah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bagaimana melihat dan merasakan proses daripada dikuburkannya saudara kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Syukran lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.